Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Yang pertama adalah kepribadian. Kepribadian memberi kecenderungan kepada seseorang untuk mengalami emosi dan suasana hati tertentu. Sebagian besar orang mempunyai kecenderungan tetap untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu lebih sering dibandingkan orang lain. Yang kedua ada hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari. Di mana-mana kondisi orang-orang cenderung berada dalam suasana hati terburuk di awal minggu dan berada dalam suasana hati terbaik di akhir minggu. Orang-orang biasanya berada dalam semangat lebih rendah pada awal pagi. Suasana hati cenderung meningkat dan kemudian menurun pada malam hari. Lalu yang ketiga ada cuaca. Cuaca memberikan sedikit pengaruh terhadap suasana hati. Korelasi ilusif menjelaskan mengapa orang cenderung berpikir bahwa cuaca yang menyenangkan meningkatkan suasana hati mereka. Korelasi ilusif ini terjadi ketika seseorang mengasosiasikan dua kejadian yang pada kenyataannya tidak memiliki sebuah korelasi. Yang keempat ada stres. Tingkat stres dan ketegangan yang menumpuk di tempat kerja dapat memperburuk suasana hati karyawan, sehingga menyebabkan mereka mengalami lebih banyak emosi negatif. Ini juga dapat kita temukan di dunia perkuliahan. Ketika ketegangan mahasiswa menumpuk, mereka juga akan mengalami lebih banyak emosi negatif. Selanjutnya adalah aktivitas sosial. Aktivitas sosial ini bersifat fisik. Seperti contoh, kita makan bersama orang lain. Kegiatan ini memberikan kita banyak energi positif dibandingkan kita melakukan kegiatan formal seperti acara yang duduk terus-menerus. Yang selanjutnya adalah tidur. Kurang tidur pada malam sebelumnya memperburuk kepuasan kerja atau belajar seseorang pada hari berikutnya, karena sebagian besar orang merasa lelah, kurang waspada, dan cepat marah. Selanjutnya olahraga. Terapi olahraga berpengaruh paling kuat terhadap mereka yang mengalami depresi. Walaupun olahraga berpengaruh secara konsisten terhadap suasana hati, tapi tidak terlalu kuat. Jadi olahraga dapat membantu Anda berada dalam suasana hati yang lebih baik. Oke, faktor yang selanjutnya adalah usia. Emosi negatif tampaknya semakin sering terjadi seiring bertambahnya usia seseorang. Bagi seseorang yang lebih tua, suasana positif bertahan lebih lama dan suasana negatif hilang lebih cepat. Faktor terakhir yang mempengaruhi emosi dan suasana hati adalah gender. Dalam perbandingan antar gender, wanita menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar dibandingkan pria. Mereka mengalami emosi lebih intens, dan mereka menunjukkan ekspresi emosi positif maupun negatif yang lebih sering kecuali kemarahan. Ada 5 dimensi tentang kesadaran emosional. Yang pertama itu adalah kesadaran diri, yang kedua ada manajemen diri, yang ketiga ada motivasi diri, yang keempat ada empati, dan yang kelima itu adalah keterampilan sosial. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri ini yaitu sadar atas apa yang dirasakan oleh diri sendiri. Yang kedua adalah manajemen diri, yaitu kemampuan mengelola emosi dan juga dorongan-dorongan sendiri. Yang ketiga itu adalah motivasi diri, yaitu kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan sendiri. Yang keempat itu adalah empati, di mana kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan yang kelima itu adalah keterampilan sosial, yaitu kemampuan menangani emosi-emosi orang lain. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang ragam emosi. Ragam emosi ada 17, yaitu yang pertama ada emosi marah. Emosi marah ditandai dengan ekspresi wajah yang mengerutkan kening atau melotot. Bahasa tubuh seperti mengambil sikap yang kuat atau berpaling dari seseorang. Nada suara yang kencang berteriak. Perilaku agresif seperti melempar benda. Selanjutnya ada emosi takut. Emosi takut ditandai dengan ekspresi wajah yang khas, seperti melebarkan mata atau dan menarik dagu ke atas, gitu. Mencoba bersembunyi dari ancaman. Reaksi fisik seperti pernafasan dan detak jantung menjadi semakin cepat. Selanjutnya ada emosi sedih. Emosi sedih ditandai dengan diri yang cenderung diam, usaha untuk menarik diri dari orang lain, dan biasanya
menangis. Selanjutnya, emosi bahagia. Emosi bahagia ditandai dengan ekspresi wajah yang tersenyum, bahasa tubuh yang dengan sikap yang santai, dan nada suara yang ceria dan menyenangkan. Selanjutnya ada emosi rasa benci. Emosi rasa benci ini merupakan kebalikan dari rasa cinta. Biasanya, emosi rasa benci akan memutuskan perasaan seseorang kepada orang lain dan dapat menurunkan motivasi seseorang melakukan kegiatan tertentu. Selanjutnya ada emosi terkejut. Emosi terkejut ditandai dengan ekspresi wajah yang mengangkat alis, melebarkan mata, dan membuka mulut. Gitu. Respon fisik yang melompat, reaksi verbal seperti berteriak, menjerit. Selanjutnya ada emosi rasa kecewa. Biasanya terjadi akibat perilaku seseorang yang tidak mengenakan, kayak misalkan diselingkuhi. Emosi rasa malu. Emosi rasa malu timbul sebagai dampak adanya rasa takut ataupun rasa menyesal karena telah melakukan sesuatu yang tidak etis atau umumnya tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya ada emosi rasa iri. Biasanya terjadi antara satu orang dengan orang yang lain yang lebih dari orang tersebut. Selanjutnya ada emosi rasa jijik. Emosi rasa jijik biasanya ditandai dengan berpaling dari objek yang dianggap jijik, reaksi fisik seperti mual dan muntah, ekspresi wajah seperti kerutan hidung dan bibir atas. Selanjutnya ada emosi rasa berharap, yaitu biasanya terjadi antara satu orang dengan yang lainnya, entah itu benda, masyarakat, ataupun yang lainnya di lingkungan hidupnya. Selanjutnya ada rasa cemburu. Rasa cemburu merupakan emosi yang membuat seseorang merasa gelisah sebagai dampak adanya perebutan rasa cinta terhadap suatu objek tertentu. Rasa cemburu biasanya melahirkan persaingan dan motivasi untuk memberikan nilai yang lebih terhadap apa yang dicintainya. Selanjutnya ada emosi gembira. Emosi gembira merupakan ungkapan dari situasi atau harapan yang sesuai, yang membuat senang dan membuat bangga, bahagia. Emosi rasa cinta. Emosi rasa cinta termasuk ke dalam emosi yang positif yang melahirkan motivasi tinggi. Selanjutnya ada emosi rasa bangga. Lalu ada emosi frustasi. Dan yang terakhir, emosi antusias. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.